Annyeonghaseyo, bertemu lagi di Practical Korean 2. Kita masuk pada minggu ketiga, ya. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang Jumal, pekan. Sekarang kita belajar tentang apa? Tentang mulgon sagi, ya. Tentang membeli barang. Mulgon artinya adalah barang, sagi artinya membeli, ya. Mulgon sagi, membeli barang. Kita akan mempelajari kata penggolong. Kemudian ada eliminasi ada en atau nen. Berikutnya adalah gosipta, ya, en atau nen, kemudian gosipta. Nanti di part keduanya itu akan membaca, ada menulis juga. Kita lanjut pada kata penggolong terlebih dahulu. Jadi ada danmimyong, satu kata penggolong. Jadi kata penggolong ini maksudnya digunakan sebagai bukan sebagai, maksudnya untuk menggolongkan sebuah kata benda. Misalkan buah, berarti penggolongannya buah jenis. Maka hitungan atau satuannya itu menggunakan G. Jadi satuan untuk kata benda, ya. Jadi buah dalam bahasa Korea itu G. G, ya. G, misalkan apel satu buah gitu kan. Jadi apel 1G misalkan. Berikutnya ada myong atau saram. Di sini adalah orang, ya. Jadi satuan untuk orang itu pakainya myong atau saram. Kurang besar tulisannya. Kita akan siapa besar, takut kurang besar. Tidak bisa lebih besar. Oke. Jadi gini. Nah, myong atau saram itu untuk orang. Berikutnya untuk binatang atau hewan pakainya adalah mari. 1 ekor. Mari. Berikutnya untuk minuman 1 gelas itu pakainya jan. Jan. Untuk unit, untuk mobil atau kendaraan atau sepeda motor pakainya adalah D. Nah, jadi G, myong atau saram, mari, jan, D. Mari ekor, jan gelas, D unit. 1 buah, 1 orang, 1 ekor, 1 gelas, 1 unit. Nah, sekarang angkanya itu ada hana, artinya adalah 1. Hana, 2. Dul, 3. Set, 4. Net, 5. Dasot, langsung ke 20. 20 semul, 21 semul hana, kemudian beberapa yoro. Beberapa. Misalkan 1 ya di sini hana menjadi hange. 2 dul menjadi duge, set menjadi sege, net menjadi nege, dasot menjadi dasotge. Nah, jadi untuk angka ya kita menggunakan pure Korea. Jika sebelumnya kita belajar tentang il samsa dari Sino Cina, berikutnya adalah pure Korea. Ini dari bahasa asli Korea sendiri, ya. Jadi menggunakan istilah yang digunakan sendiri, yang dibuat sendiri. Jadi hana, dul, set, net, dasot. Nah, ada catatan untuk angka dari 1, 2, 3, 4, nanti 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Nah, kelipatan tersebut jika bertemu dengan penggolong seperti ini, G atau myong atau mari atau jan, maka tidak disebutkan hana melainkan menjadi han G. Han myong, han mari, han jan, han D. Dul 2. Jadi apa? Du G, du myong, du mari, du jan, du D. 3 set, ya. Jadi se kan? Sege, semyong, semari, sejan, sede. Net. Di sini ada S-nya kan? Net. Jadi nege, nemyong, nemari, nejan, nede. Dasot, dasotge, dasotmyong, dasotmari, dasotjan, dasode. Untuk dasot sendiri 5. Kenapa tidak dasotge, tapi melainkan dasotge? Jadi ini kembali lagi tetap
Jadi yang berubah hanya 1, 2, 3, dan 4. Itu pun dengan catatan harus bertemu kata penggolong tadi. Misalkan buah, ya berarti 1 buah. Tapi kalau 1, ya cukup hana, tidak han. Dul, ya tetap dul, tidak du, gitu kan. Baik, kita lanjut. Ini bahasa Koreanya apel. Ada yang tahu? Apel, sagwa. Sagwa. Siswa, 학생. Burung ini se. Ya, ini gelas misalkan minuman kopi ya. Kopi, ya, kopi pakainya 1 jan, hanjan misalkan. D-nya adalah unit ja동cha atau cha hande, ya. Kita lanjut masih pada kata penggolong. Nah, berikutnya untuk botol pakainya adalah byong. Byong, berikutnya ada gwon. Gwon itu jilid untuk buku. Terakhir jang, ini lembar. Jadi misalkan tiket gitu kan, kertas, pakainya jang. Han byong, du byong, se byong, ne byong, dasot byong, semu byong. Untuk 20 pun sama ya. Jadi untuk 20 itu ketika bertemu dengan satuan unit, maka tidak semul tapi semu byong. Semul han byong, semulnya tetap kembali ke 21. Semul han byong, yoro byong. Gwon, han gwon, du gwon, se gwon, ne gwon, dasot gwon. Ya. Kemudian jang, han jang, du jang, se jang, ne jang, dasot jang. Tadi paling ujung nih ada yoro ya. Jadi yoro beberapa. Yoro byong beberapa botol, yoro gwon beberapa jilid, yoro jang beberapa lembar. Apalagi tadi? Yoro, yoro ge, yoro, yoro jan, yoro, yoro myong, yoro, yoro mari ya. Silakan lihat lagi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada pure Koreanya. Oke. Jadi pure Korea, kalau sudah tahu lebih bagus ya. 1, bahasa Koreanya adalah hana. 2, dul. 3, set. 4, net. 5, dasot. 6, yasot. Ilgop, 7, ilgop. 8, yodol. 9, ahop. Pakai B, ahop. 10, yol. Hana, dul, set, net, dasot, yasot, ilgop, yodol, ahop, yol. Untuk 11 itu yol hana. 10-nya kan yol. Maka 11-nya 10 dulu kan, yol hana. Kalau 12 yol dul. 13 yol set. 14 yol net. 15 yol dasot, dan seterusnya. Berikutnya ada 20, ini semul. 20-nya semul. Nah, berarti kalau 21 semul hana, betul. 22 semul dul. 23 semul set, semul net, dan seterusnya. Ya. Silakan dihafal untuk pure Koreanya ya. Oke, baik, kita langsung masuk pada masih ada kosakata lagi. Ini disebutnya apa? Ini buah-buahan, bahasa Koreanya adalah gwail. Gwail. Gwail, sayur mayur. Cheso. Cheso, minuman. Ryosu. Ryosu, pakaian ini adalah ot ya. Ot. Celana ini baji. Rok ini chima. Sepatu ini kudu. Terakhir moja adalah topi. Oke, kita baca bersama. Gwail, cheso, ryosu, ut, baji, chima, kudu, moja. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan sudah ada beberapa kosakata yang sudah dihafal ya. Sama kita belajar. Kita lanjut pada tata bahasa di materi minggu ke-7. Minggu ke-4 bab ke-7. Baik, ada eliminasi ya.
Ini sebelumnya sudah pernah belajar mungkin. Kalau masih ingat, kita lihat dulu. Ada eliminasi e. Jadi apabila suku kata terakhir dari bentuk dasar kata kerja atau kata sifat itu ya, ini bukan tanda petik kemudian ini ya, tanda petik tidak ikut tapi pakainya Contohnya ada keda, seda, keda, apuda, bapuda ya. Keda, seda, keda, apuda, bapuda. Maka e-nya otomatis tereliminasi atau hilang. Eliminasi, hilang atau hilang. Jika, nah ini yang harus dilihat. Jika diikuti vokal A atau O. Maksudnya setelah da-nya kita hilangkan seperti ini, kemudian diikuti dengan A atau O. Seperti apa contohnya? Misalkan ada apu, da-nya kita hapus, ya. Jenisnya kan seperti apu. Maka ketika ada rumus informal yang ayo seperti ini, maka menjadi apayo. Contoh yepuda, yepu tambahkan oyo, maka menjadi yepoyo. 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 Nah, kalau misalkan masih bingung, silakan lihat materi sebelumnya tentang membuat atau merubah kalimat informal ya, membuat kata dasar, kata sifat, kata kerja menjadi informal. Yang rumusnya adalah ayo atau oyo. Nah, itu salah satunya adalah apuda. Waktu itu saya sudah jelaskan juga tentang eliminasi ini ya. Jadi ini tidak jauh berbeda informasinya. Baik, kita langsung masuk pada contoh. Di sini ada kopuda. Kopuda, kenapa di sini pakainya ayo ya? Kenapa? Karena ketika e-nya dimasukkan, e-nya dihilangkan, maka kita melihat vokal sebelumnya yaitu o. O ini masuknya dalam kategori huruf tambahannya ayo kan? Yang saya pernah buat seperti ini kan? Nah, di sini maka masuknya adalah ayo. Jadi kopuda, maka e-nya tereliminasi mengikuti o di sini kan, karena o-nya ini, maka tambahkannya adalah ayo. Bega nomu kopayo ya. Bega nomu kopayo. Bega nomu kopayo. Kopayo kata dasarnya apa? Kopuda. Bega nomu kopayo artinya adalah lapar sekali. B itu perut. Ya, B itu perut, kopayo ini kosong, perut sedang kosong. Bahasa Indonesianya lapar sekali ya. Saya sangat lapar atau saya lapar sekali. Berikutnya Andi 씨는 키가 커요. 키가 커요. Kata dasarnya adalah 크다, tambahkan apa? Oyo. Kenapa? Karena bukan A atau O kan? Apa? O, U, E, I. Maka tambahkannya adalah oyo. Ini harus sudah ingat ya. Bukan harus sudah ingat. Kalau bisa ingat. 키가 커요. Maka 크다 di sini tambahkannya oyo ya. Di sini kan? Tuh, di sini ada E-nya. Ya, E-nya. Kenapa langsung oyo? Karena sebelum ke ini tidak ada huruf lain. Berikutnya, 저는 어제 바빴어요. Ya, 바빴어요 kata dasarnya 바쁘다. Tambahkan as어요. Kenapa as어요? Karena akhirnya adalah A, vokal di sini A kan? Maka menjadi 바빴어요. Ini rumus lampau kan? Minggu lalu sudah belajar. Berikutnya, 머리가 너무 아파요. Maaf, kita balik dulu. 저는 어제 바빴어요. Saya sangat sibuk kemarin. Ya, jadi 바쁘다 artinya sibuk. 바빴어요 sangat sibuk. 바빴어요 kemarin sibuk gitu ya. 바빴어요 kemarin sibuk. Bukan sudah sibuk tapi kemarin waktunya lampau. Berikutnya 머리가 너무 아파요. 아프다 plus ayo, maka kepala saya sakit. Ya, 머리 kepala, 아프다 ini sakit. Kepala saya sangat sakit. Yang terakhir 어제 다리가 너무 아팠어요. Kemarin dari itu kaki ya, kaki saya 너무 아팠어요. Kemarin kaki saya sangat sakit. 아프다 plus as어요. Ya, maka ini adalah eliminasi e. Maka ketika da-nya kita hilangkan, sisa huruf e, syaratnya apa? Bertemu dengan atau diikuti dengan vokal a. Di sini o, gitu kan? A. Ini bukan O ini. Sebentar. Ini bukan O ini ya. Salah ini. Harus bertemu dengan O ini. Seperti ini. Sebentar. Ini salah ketik. Oke, itu harusnya A atau O. Baik, demikian untuk tata bahasa pertama eliminasi E.
Kita lanjut. Oke, baik, ada en atau nen. Sebentar. Iya. En atau nen. Jadi en atau nen ini sebelumnya kita pernah belajar yaitu partikel tema. Nah, sekarang beda lagi. Jadi partikel yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Jadi kalau kita mau membandingkan pakai partikel en atau nen ini, ya, secara mudahnya seperti ini ya. Digunakan pacim o, berarti ada pacim, misalkan ada konsonan ya. Pang, berarti pang plus en jadi pangen. Sajon plus en menjadi sajonen ya. Pang konsonan tambahkan en menjadi pangen, roti. Sajon plus en menjadi sajonen, kamus. Pacim X berarti tidak ada pacim. Sagwa A plus nen menjadi saguanen. Saguanen. Mori kepala plus nen maka menjadi morinen. Sagwa apel, mori kepala. Ya, jadi ini penggunaannya ada akhiran konson en, vokal nen. Contohnya seperti apa? Pertama, sagwa, saguanen darayo. Saguanen darayo, lemonen shoyo. Apel manis, lemon asam. Ya, membandingkannya. Jadi masih sederhana kan? Oh, apel manis, lemon itu asam. Berikutnya, subagen khemnida, semangka besar. Subak semangka, khemnida besar. Semangka besar. Manggonen 작습니다. Mangga kecil. Semangka besar, mangga kecil ya kalau kita bandingkan ya. Berikutnya, 저는 한국에 살아요. 저는 한국에 살아요. Saya tinggal di Korea. 친구는 teman Indonesia에 살아요. Jadi teman tinggal di Indonesia. Berarti yang dibandingkan apa? Saya dan teman. Saya di Korea, teman di Indonesia. Berikutnya, 소고기는 먹습니다. Daging sapi saya makan. Ya, saya makan daging sapi, makan. 새우는 안 먹습니다. Udang tidak makan. 새우 artinya adalah udang. 소고기 karena akhirnya vokal tambahkan 는, 새우 pun demikian. 새우는 안 먹습니다. Berikutnya, 누나는 있습니다. Kakak perempuan ada. 동생은 없습니다. Adik laki-laki tidak ada. Atau adik tidak ada. Yang terakhir, 야구공은 작아요. 야구공은 작아요. Ya, bola baseball kecil. 축구공은 커요. 축구공은 커요. Bola sepak ya, bukan sepak bola kan, tapi bola sepak. Bola sepak itu besar atau bola besar ya. Yang kita maksud adalah bola yang digunakan oleh para pemain sepak bola. Ya, jadi penggunaan en ini digunakan untuk membandingkan ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikut yang terakhir. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, kita masuk pada goshipta. Goshipta. Goshipta ini dimaknainya ingin, mau, atau hendak. Jadi, goshipta ini digabungkan dengan kata kerja. Tujuannya atau fungsinya untuk menyatakan harapan dan keinginan pembicara. Maka dimaknainya apa? Mau. Atau ingin. Ingin sekali saya bisa pergi umroh misalkan. Oh iya. Berarti kan keinginan, ya, menyatakan harapan. Maka pakainya goshipta. Cara pakainya gimana? Tinggal tambahkan, ya, kata kerja tambahkan goshipta. Contohnya, 저는 Bandung에 가다. Maka menjadi 저는 Bandung에 가고 싶어요. Kata dasarnya kan gada, ya. Gada, maka tinggal tambahkan goship어요. Jadi saya mau pergi ke Bandung atau saya ingin pergi ke Bandung. Berikutnya, 저는 휴대폰을 사고 싶습니다. Kata dasarnya apa? Sada, betul. Membeli. Jadi saya ingin membeli handphone, gitu kan? 저는 휴대폰을 사고 싶습니다. Berikutnya, 저는 수영을 배우고 싶어요. Ya. 저는 수영을 배우고 싶어요. Saya ingin atau saya mau belajar renang. 배우다 ini belajar. Berikutnya, 친구를 만나고 싶어요. 친구를 만나고 싶어요. Jadi saya ingin atau saya mau bertemu teman. Yang terakhir, 수박을 먹고 싶어요. 수박을 먹고 싶어요. Jadi saya mau makan semangka. Nah, di sini lihat go 싶습니다, go 싶어요, go 싶어요, go 싶어요 ya. Jadi boleh pakai informal atau informal ya.
Nah, tinggal tambahkan gosipta. Kata dasarnya makan adalah mokta, maka mokko sipoyo. Bertemu manada menjadi manago sipoyo. Beuda menjadi beugo sipoyo. Sada sago simnida. Gada menjadi gago sipoyo. Jadi kalian sudah bisa menggunakan dengan kosakata yang kalian tahu, gitu ya. Nah, yang terakhir di sini ternyata ada kalau gosipta ya, sama ingin mau, namun di sini ada penjelasan berikutnya yaitu gosipoheo. Hampir mirip gosip tapi ada oheo-nya, gosipoheo. Nah, jadi maksudnya gosipoheo digunakan untuk menyatakan harapan atau keinginan tapi orang ketiga. Orang ketiga misalkan A dan B berbicara, kemudian membicarakan tentang C, tentang harapan atau keinginannya dia. Misalkan lagi berbicara tentang adik atau berbicara tentang si B atau si C ya. Iya, dia katanya mau pergi, mau belajar di England, misalkan mau belajar di Inggris. Oh iya, gitu kan. Dia katanya mau jalan-jalan ke Korea gitu. Nah, ketika menyampaikan apa keinginan orang lain, maka menggunakan goshipohyo. Sama penggunaannya ya, setelah kata kerja. Contohnya, 동생이 아이스크림을 먹고 싶어 해요. Misalkan, 동생이 아이스크림을 먹고 싶어 해요. Di rumah punya adik, adiknya itu, kakak aku mau makan es krim, kakak aku mau makan es krim. Kakak aku mau makan es krim. Maka keluar dia kan, adiknya di rumah kan, aduh mikirin aja. Kamu mau beli apa? Itu adik katanya mau makan es krim. Nah, kan membicarakan adik orang ketiga, berarti menggunakan tata bahasa goshipoheo. Kata kerjanya sama mokta. Berikutnya, 어머니가 시장에 가고 싶어 해요. Itu nyokap mau kemana? Itu nyokap katanya mau pergi ke pasar. Nah, 어머니가 시장에 가고 싶어 해요. Itu ibu mau pergi ke pasar. Sama kan? Saya berbicara dengan teman bertanya, ibu mau pergi kemana? Maka saya jawab, ibu mau katanya mau pergi ke pasar. Jadi, 어머니가 시장에 가고 싶어 해요. Yang terakhir, 아버지가 잡지를 사고 싶어 해요. Ayah keluar kan? Itu ayah mau kemana? Itu ayah mau beli majalah, gitu kan? Ayah mau beli majalah. Berarti kita membicarakan tentang ayah, keinginan ayah untuk membeli majalah. 아버지가 잡지를 사고 싶어 해요. 잡지 artinya adalah majalah. Ya. Baik, demikian untuk penjelasan materi di minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Nanti akan ada part 2-nya, silakan dipelajari dulu untuk yang part 3 ini, part 1 ini. Untuk tugasnya nanti saya informasikan kemudian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di part yang kedua ya. 감사합니다.